Baik, selamat malam Ibu dan Bapak. Eh, saya ucapkan dulu selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan kemarin 2019. Gongsi Facai. Tapi nanti pakai angpau nali enggak? Angpau nalai. Angpau nalai ya. Nah, pakai ini harusnya. Dan Ibu Bapak yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pada malam hari ini mengenang lagi beberapa tahun yang lalu, zamannya siapa ya Pak Lilik ya? Saya sempat diundang di sini untuk dhamma kelas. Tapi begini, apakah memang kebiasaannya itu kalau dhamma kelas gitu formal banget gitu ya? Duduknya itu sampai tidak ada senyum sama sekali. Satu, yang kedua, memilih untuk duduknya di belakang-belakang gitu loh. Saya pikir kok ini ada strata yang sangat-sangat jauh gitu loh. Antara saya dengan MC-nya jauh, lebih jauh lagi dengan Anda semua. Wah iya, serodok rekoso juga. Nah, kebetulan saya dipilihkan ini untuk topiknya. Saya akan mencoba menyampaikan dulu. Cepat saya kalau menyampaikan ya. Setelah itu nanti kita ada pembicaraan, ada masukan. Kebetulan di sini teman-teman saya semua datang, yang dari Teosofi juga ada, kakak saya yang dari Katolik ada juga, Mbak Christine psikolog. Dulu mahasiswa saya, sekarang melebihi saya, yang paling depan. Terus kemudian ada pendatang-pendatang ilegal dari Salatiga juga, majulah, jangan ke sana terus. Nah, kira-kira ini sudah ada gambaran ya, Peace of is my lifestyle, itu dalam bahasa Solonya kira-kira ya, saya ini orangnya cinta damai gitu. Tapi biasanya kalau judulnya seperti ini tidak menarik ya. Yang menarik itu yang cinta kekerasan, yang cinta ruwet dan cinta bunder gitu loh ya. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Ini ada apa dengan kita? Kayaknya ini mendekati tahun politik, nanti semoga tidak ada apa-apa ya. Ada apa dengan kita semua ini? Kemarin-kemarin ada banyak kasus kekerasan. Ibu dan Bapak, persekusi masih ada ya, meskipun di zamannya presiden kita ini sudah ada aturan tentang itu. Persekusi tahu nggak ini kira-kira? Tahu ya? Yang orang di humiliate, orang berdasarkan beda pandangan, beda etnis, beda ideologi, beda kepercayaan, itu kemudian orang kadang-kadang dipersekusi gitu ya. Kalau terjadi misalnya kekerasan dan sebagainya, tulisannya terlalu kecil itu culprit itu dalangnya sebetulnya apa? Banyak orang mengatakan, dan mungkin ibu bapak juga percaya, bahwa kalau ada kekerasan, kalau ada konflik, itu faktor-faktornya adalah di situ ada sosial, benar apa enggak? Sosial di situ, mungkin ada ketimpangan ya. Terus kemudian politik apalagi mendekati tahun politik. Nanti kita lihat begitu apa enggak. Kemudian kepentingan kelompok, primordial itu kelompok ya. Kemudian eksklusivisme itu ekskludere itu artinya menyisihkan yang lain. Sing tak penting ke golonganku itu eksklusivisme. Memang itu faktor ekonomi juga itu jadi pemicu ya, politik itu jadi pemicu, golongan itu pemicu, kadang-kadang agama juga jadi pemicu. Tapi memang menurut Kimbal yang saya lihat ini, ada seorang ahli agama, dia mengatakan agama itu juga bisa jadi pemicu untuk terjadinya paling tidak ketidaksukaan pada yang lain. Ini boleh didengarin dulu, boleh tidak setuju, nanti pada saat tanya jawab kita bahas bersama-sama. Ada sebuah buku bagus namanya Ketika Agama Menjadi Jahat. Itu menarik. Nah, sekarang permasalahan kita, perpecahan nggak tahu ya, semoga tidak terjadi. Kemudian in group ini masih ada nggak di tempat kita? In group itu yo kelompokku, grupku, gitu loh, agamaku, daerahku, masih ada nggak? Kalau kita jujur, masih ada nggak? Yang jawab jujur cuma sebelah kanan saya. Yang tepatnya Pak Bekti dan Pak Lili malah nggak
Ada nggak kira-kira yang masih golongan jujur gitu loh? Orang Solo itu memang semuanya terpengaruh untuk ngerti orang ngerti menang gitu loh ya. Jangan seperti itu. Ada nggak yang masih primordialisme, kesukuan, keagamaan? Agamamu kuwi toh. Agamamu kok kaya ngono, kok ora kaya ngono aku. Agamamu kualitasnya nang isore agamaku, itu ada loh golongan. Kemudian bullying. Masih ada nggak? Meskipun sudah dihapus oleh peraturan pemerintah yang mengatakan minoritas, non minoritas, mayoritas, ada nggak? Wih, kok rana suaranya ngopo ya? Udah ya orang. Masih ada? Oh, kamu minoritas, mayoritas itu sebetulnya sudah ditiadakan sama pemerintah kita di undang-undang. Tapi nanti saya butuh penjelasan dari Bapak Ibu semua. Apakah di lapangan masih ada seperti itu? Nah, kemudian ketidaksiapan menghadapi perbedaan itu juga primordialisme. Kemudian apakah itu semua menyumbang pada menggerogoti kebangsaan kita? Lihat. Sekarang kalau ada konflik antar agama yang mungkin masih ada beberapa tempat. Saya yakin Solo nggak seperti itu ya. Satu yang menjadi masalah adalah universal truth claim, sebuah klaim kebenaran tunggal bahwa yang paling benar agamaku. Jauh di dalam hati kita, semua yang ada di sini, entah beragama, entah berkepercayaan, entah apapun juga, mempunyai ideologi tertentu, ada nggak di dalam hatinya kalau mau jujur, sing paling benar gunaku, liane paling tidak kurang benar, ada nggak seperti itu? Siapa yang masih seperti itu? Tunjukkan tangannya. Ini tidak gelem nek ngono. Kenapa? Gak ketok elek, ora. Jadi aku ya ngono ning gue gak ketok elek. Nah, kalau ada seperti itu, bagaimana? Ini masalah besar soalnya. Akidah, fundament agama ini sangat-sangat besar pengaruhnya loh ya. Bagaimana bisa ditafsir nanti sehingga bisa ramah dengan yang lain. Ini yang nanti boleh saudara tanyakan. Kemudian pendidikan itu juga penting sekali kepada kita. Misalnya gini, pembatinan ajaran keras dan eksklusif itu akan membuat orang, coba nanti pikir-pikir yang saya omongkan ini benar apa enggak, akan mempengaruhi sekali yang dididik. Nggak tahu kalau Mbak Kristen di psikologi mesti ngerti ya, bagaimana impact dari sebuah pendidikan kepada seseorang. Saya mengibaratkan di sini loh, kalau ada air dingin, kemudian kita panaskan sampai ke titik didih, air itu kan 100 derajat Celcius, dia pasti akan mendidih. Ya, coba kalau sekarang orang diajar bahwa kita yang paling benar dan yang lain-lain di luar kita itu salah, sesat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau orangnya lemah, hatinya kecil, tidak punya nyali, paling tidak dia benci dengan yang lain. Tapi kalau hatinya itu keras, dia bisa melakukan kekerasan, bahkan bisa melakukan pembunuhan pada yang beda dengan dirinya. Ya apa enggak? Wah, kita berat banget ya ini. Materi yang saya bawakan berat ya kayaknya ya. Untuk Anda ini, ya wes lah. Nah ini kemudian yang saya masih prihatin adalah, saya pakai prihatin juga biar ikut terkenal ya. Saya masih prihatin adalah pendidikan ini loh ya, budi pekerti yang dulu mungkin zamannya Pak Bekti, zamannya Pak Lili, zamannya Mbak Wati juga masih ada nggak Mbak? Waktu kecil udah nggak ada. Pelajaran budi pekerti itu diganti dengan pelajaran etika, itu diganti dengan pelajaran agama formal saja. Contohnya, Yesus lahir di mana? Di Nazaret misalnya. Atau Buddha lahir di mana? Anaknya siapa? Cuma seperti itu pelajaran sekarang. Tapi dia kurang mendidikkan, contohnya sopan santun kepada anak. Dia tidak mendidikkan bagaimana orang itu kalau mau menghayati hidup yang spiritual itu termasuk ya kerja keras, termasuk orang keset misalnya seperti itu loh. Itu kan yang diajarkan di budi pekerti seperti itu. Tetapi sekarang diganti dengan pelajaran formal. Artinya apa? Hanya diajari inteleknya aja,
Padahal menurut ranah belumnya psikologi itu, orang itu ya ada akal, ada rasa, ada kehendak. Ini yang diajari cuma akalnya aja. Itu yang harus diperhatikan. Wah, biar kita sangar memang seperti itu. Kemudian pluralitas dalam sikap dan tindakan, apakah sudah dimasukkan di dalam kurikulum dari agama-agama kita? Saya ini bukan hanya Buddhis ya, yang di sini. Bagaimana di Katolik, bagaimana di Kristen, bagaimana di Hindu, bagaimana di wihara ini aja lah. Apakah khotbah-khotbahnya diisi dengan kita ini loh, umat pilihan, kita ini loh yang ngerti semua rahasia semesta, atau kita diajari bahwa kebenaran itu berlaku untuk semuanya, bahwa kita ini berbagi kebenaran dengan yang lain-lain juga, kadang-kadang berbagi kesalahan juga. Emang umat Buddha di Solo ini udah sempurna semua? Ayo, kok terus senyum-senyum, neng senyumnya rada enak itu, berarti besok diundang neng ora itu. Satu. Selanjutnya, lanjut ya. Standar ganda. Standar ganda itu gini. Kalau kita ketemu orang lain, kita mengatakan agamamu apik kok. Agamamu apik, keyakinanmu apik. Tapi kalau di lingkungan kita sendiri, ingat-ingat ya, semua agama di luar kita itu sesat kabeh. Mereka semua akan dibakar selamanya di neraka. Ono ora sing ngono kuwi? Ada. Ya ada tuh. Aku tak ngomong lugas wae. Apa adanya aja. Nah, nanti bagaimana mengelola itu? Kemudian tidak ada modeling. Modeling itu apa? Tidak ada teladan. Karena sekarang yang dipimpin dengan yang memimpin podo-podo wae. Sing dipimpin ini kudune ya diarahke untuk baik, untuk toleran, untuk belajar yang banyak. Saya kagum dengan teman-teman teosofi. Teosofi itu semua dipelajari, ya. Dia mengerti semuanya gitu loh. Ada usaha untuk seperti itu enggak? Atau justru pengikutnya yo melakukan kekerasan, ngobrol sama pemimpinnya, gimana nih? Kita hancurkan yang lain. Pemimpinnya ngomong, "Oh, maju sik ngono. Aku di belakangmu." Ngono ya ono seperti itu. Soalnya kalau dia ikut-ikutan ketok elek itu loh ya. Tapi sebenarnya mendukung. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang saya masukkan ke krisis kebangsaan juga di Indonesia. Kalau kita bicara tentang Pancasila itu apakah sudah bisa betul-betul dihayati benar dalam hidup kita? Apakah tidak? Jojo kita memahami Pancasila seperti orang Jawa. Di Jawa itu loh ya. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Di Jawa Pancasila Gusti Allah ora ana kancane ngono wae lho. Ya. Sing keloro apa itu? Pancasila yang kedua apa? Nah, itu kan di Jawa tadi ojo kejem-kejem. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mangan orang mangan kumpul. Yang keempat, permusyawaratan toh, ono rembuk, dirembuk itu masih bagus ya. Yang kelima itu loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Podo kirine podo melarate ya, rasa banget seperti itu ya. Itu yang tafsiran Pancasila yang salah, jangan seperti itu dong. Ya, dia masih batin, belum zohir, belum dilahirkan. Itu terus ini saya buka sedikit aja biar dibaca sendiri ya. Penduduk Indonesia belum dewasa, beda klub bola ribut, beda agama rusuh, beda capres panas, beda apa itu saya lewati. Nah, ini tidak ada modeling itu seperti ini. Tidak ada modeling itu seperti ini. Ini seorang grup komedian di Thailand yang mengkritik orang Thailand sendiri. Bahasa Inggrisnya kacau, lebih baik Inggrisnya orang Solo loh daripada kebanyakan orang Thailand. Kok genre ya? Harusnya genre. Yang kedua, Grand Prix. Harusnya Grand Prix. Ini ditanya, gurunya siapa? Gurunya siapa?
Gurune sapa? Kowe wani karo gurune gitu loh. Ora itu. Diplek. Harusnya apa? History, sejarah. History. Dicatat. Medan gitu ya. Harusnya kan island ya. Ditanya, kok iso island ini? IS dibaca is. Ya harusnya future, masa depan. Tulis ya. Nah itu rupanya ya mumet tuh itu murid itu. Dan 1, 2, 3, 4 yang terakhir. Harusnya set up ya. Sit up. Terima kasih, Sawadika. Sawadika itu soti itu, swasti, astu, podo. Pertanyaan saya pada Anda, wah gurunya konten terus itu muridnya di? Pernah Anda menemui pemimpin Anda di bidang keagamaan atau yang lain menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri salah, ngerti kalau itu salah, tapi tetap dia lanjut aja. Kira-kira bodoh nggak saudara? Tapi ada nggak yang seperti ini? Banyak ya malah ya. Wih, coba banyak lah anak yang Solo, malah repot kabeh kemarin. Nah, ini kalau tadi ada masalah universal truth claim, ini kan bahaya sekali kan. Aku paling benar lihatnya salah. Ini adalah usulan dari saya, dari Buddhis sesungguhnya. Agama itu seperti obat. Nanti boleh didiskusikan ya, setuju apa tidak. Artinya begini, dengan memandang agama sebagai obat, maka kita bisa menghormati yang lain, tapi tidak menghilangkan iman pribadi kita pada keyakinan kita sendiri. Kok iso piye? Contohnya, Pak Bukti sedang sakit kepala, dikasih, ini nggak boleh nyebut anu merek ya? Boleh ya? Tapi saya tidak sedang promosi, misalnya kasih Kodra, Paramek, dikasih aspirin sembuh. Tapi bagi belakangnya, tajik kita yang tersayang itu, pas sakit diare, dikasih Kodra itu kira-kira apa? Malah tambah diare, bener nggak? Jadi menurut saya agama itu seperti obat, artinya dia mungkin terbaik loh bagi kita, tapi belum tentu terbaik untuk yang lain. Dia mungkin terbaik bagi yang lain, tapi belum tentu untuk kita. Karena apa? Kebutuhan dia beda. Kebanyakan dari kita, agama itu didapat dari orang tua kita. Benar apa tidak? Benar apa enggak? Kecuali Mas Taufik, kamu nggak tahu. Kebanyakan kita dapat dari orang tua kita, dari lingkungan kita gitu loh. Dan kemudian itu memang itu mencukupi kebutuhan kita masing-masing. Ya udah, nggak apa-apa. Itu anggap saja ini memang diare, dia butuh obat diare, diapet, terus kemudian Imodium mungkin cocok untuk dia. Tapi Imodium dulu nambahin mau sakit kepala, kurang mari-mari tambah sakit kepala gitu loh. Ya, jadi agama saya mungkin terbaik untuk saya, tapi belum tentu terbaik untuk yang lain. Dengan begitu, kita bisa menghargai yang lain, tapi juga iman pada keyakinan kita tidak hilang. Itu yang saya usulkan. Kemudian di dalam Dhammapada, kalau di Buddhis ada kata-kata, jika ada kebenaran dalam agama lain, terimalah. Ini kemarin teman-teman dari Katolik sudah mulai seperti itu, apalagi yang teosofi. Teosofi kabeh dipelajari, ya, untuk menemukan kebenaran-kebenaran itu. Di dalam Dhammapada ada loh.
Jika ada kebenaran dalam agama lain, terimalah. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran ya kebenaran. Kebenaran itu tidak kesalahan gitu. Kemudian ada pelajaran pluralis. Ini, pluralisme itu sesuatu yang niscaya, bukan sebuah kemewahan. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak mau menerima bahwa kita beda-beda itu sendiri sebetulnya menerima perbedaan tetapi secara kekanak-kanakan. Kok iso? Kok bisa? Karena kita itu ngerti ada yang lain, tapi pengen yang lain itu kita buat sama dengan diri kita. Benar apa enggak? Di dalam hati kita, jauh di dalam hati kita, pasti kita kalau belum mencapai tahap universal bahwa semuanya ini berbagi kebenaran yang sama, itu kowe melu aku nek iso. Dan kadang-kadang itu motifnya baik loh, bener gak? Kok kowe agamane kuwi to, mbok melu aku wae. Kenapa? Kowe nek melu agama kuwi engko nek neraka lho, nek melu aku kowe selamat. Kadang-kadang motifnya baik loh ya orang-orang seperti itu sebetulnya. Ya, makanya kita harus bisa menerima. Daripada menerima pluralitas itu kekanak-kanakan, artinya mengerti yang lain tapi yang lain pengen kita buat dengan kita, buat kita dewasa. Terimalah yang lain yang beda, memang beda itu sebagai beda yang indah. Contohnya apa? Ya contohnya ya kita inilah, masing-masing profesinya sendiri-sendiri tapi kan menyumbang untuk bangsa ini. Seperti taman bunga yang indah, macam-macam isinya. Nek mau tepak dorong tok kan ya elek banget toh, ya enggak? Malah harus ada apa? Wah, kalau ini ahlinya orang Solo semua ini. Di situ ya ada anggreknya, ada apa lagi? Mawar, melati, semuanya indah. Pelajaran TK. Ya seperti itulah. Nek fungsi jidok ora apik. Kemudian kita harus sering-sering encounter seperti ini Pak Bekti ya. Ini kebetulan tak singgung-singgung. Encounter itu adalah perjumpaan, karena ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Semuanya seperti itu. Kadang-kadang orang kalau jauh tidak pernah kenal, yang ada itu adalah prasangka, bener nggak? Kayak ngono ya kayak wong-wong budaya sing nang Solo patung-patung tok turno ya rada oke sing sugih apa do aslinya patung-patung lagi apa pesugihan ya jane ya. Itu orang bisa jadi seperti itu karena dia nggak tahu. Padahal saya jerone wihara Dhamma Sundara dhewe kadang-kadang mumet, bener nggak? Pesugihan piye kene ngurus-ngurusi administrasi dan lain-lain kadang-kadang mumet ya. Pak Lilik ahlinya itu. Ahli mumetnya ya. Kemudian kita lanjut aja. Nah, ini yang tengah itu, saudara. Dulu ada kata Buddha pernah melihat anjing. Anjingnya ini apa ya? Bosone ya. Asu kok kirek kalau di Solo. Segawon. Hah? Segawon. Halus banget ya Pak Lili. Kalau di Jepara apa? Asu. Nah, di temennya Mas Denny itu yang orang-orang bahasa Tagalog, bahasa New Zealand itu asu. Asu itu aso. Hidung ini kalau bahasa Tagalog ilung. Murah juga bahasa Tagalog. Tapi kayaknya lebih enak Indonesia ya. Kalau anjing asu itu kalau di sini. Kalau di Tagalog aso. Itu kayaknya produk kurang menggigit ya. Menggigit asu gitu ya. Nah, dulu ada pada saat Buddha itu pernah ada biku melihat anjing. Udah pernah lihat belum ini? Anjing berdiri enggak? Orang tenang, enggak jenak itu loh bahasa Jawanya ya. Gulung-gulung di pasir, enggak jenak. Duduk enggak jenak, masuk ke apa itu? Masuk ke semak-semak itu enggak jenak juga. Masuk ke gua enggak jenak. Nah, mereka bingung. Kemudian setelah itu Buddha datang dan bertanya kepada para biku. Biku itu tadi kalian melihat anjing itu? Ya. Kalian tahu nggak? Kenapa berjalan sebentar nggak enak, kemudian guling-guling di pasir panas sebentar saja, kemudian lari duduk masuk ke gua nggak enak. Oh nggak tahu? Itu karena anjingnya kudisan. Kudisan ini apa ya bahasa Jawa ya? Gudikan. Ya, kudisan. Karena dia kudisan, maka dia kemana-mana duduk berdiri, lari, guling-guling nggak enak. Kemudian Buddha mengatakan, tapi nanti kalau kudisnya itu sudah disembuhkan,
Si anjing tadi lari ya enak, duduk ya enak, gulung-gulung ya enak. Nah, kemudian Buddha mengatakan, sama seperti kita. Kalau batin kita ini masih kudisan, masih belum tentrem sekon jero nih, nenggon ikut dhamma kelas ini yo ora jenak, mulai yo ora jenak, armangan apa milih yo ora jenak, ketemu bojone yo ora jenak, ketemu anake ora jenak, pokoknya ketemu maratuane. Tambah ora jenak, bener apa enggak? Kenapa? Karena kudisan di hati kita ini belum sembuh. Tapi kalau nanti sembuh, di mana-mana juga enak. Begitu, dirasain sendiri ya. Omongan saya ini salah apa benar? Kalau salah boleh aja. Ini yang kuda pendeta nggak berani saya ngomong. Nggak apa-apa ya. Nanti aja saya lewati. Nah, saya menyampaikan pada Anda. Menurut Anda, beda nggak antara religiusitas agama formal dengan spiritualitas kerohanian? Beda apa sama? Religiusitas, Anda ikut agama formal, sembahyang, ibadah, mengikuti liturgi tertentu, dengan kerohanian atau spiritualitas, sama apa beda? Pak Lili? Beda. Yang lain? Arep ngomong beda, jebule salah. Arep ngomong podo, jebule salah. Ora wani jawab. Menurut saya itu agak beda ya. Religiositas itu adalah bagi orang yang maaf, guyon aja nih, takut masuk neraka. Yaitu religiositas atau agama. Tapi kalau spiritualitas itu diperuntukkan bagi orang yang sudah ada di neraka. Neraka ketemu bojone sing jelai, neraka paduan maratuane, ngatasi anak-anake, ngatasi karyawane, oh goblok mentok karyawanku ini, apa-apa ora beres. Karyawan disukeni atasane iki piye to aku salah kabeh. Ketok iki le mati kapan yo kuwi karangku kuwi, bosku kuwi ada yang seperti itu. Itu neraka namanya, benar enggak? Nah, spiritualitas itu bagaimana cara ngatasi neraka-neraka itu? Apakah dia maksudnya terkooptasi itu hanya spiritualitas Buddhis, Islam, Kristen, Katolik? Tidak. Spiritualitas itu lintas batas. Asalkan ada penderitaan, kesusahan, dan bagaimana seni menghadapinya, itu kerohanian. Tidak tergantung Anda Kristen, Katolik, Teosofi, Buddha, Hindu, kejawen, sama aja. Randi agama sama aja. Begitu. Dan terus, nah ini yang nomor 2. Bagaimana berani menghadapi penderitaan, kesusahan? Apa gunanya pintar? Sakti, tapi tidak anti stres. Apa gunanya sakti, tapi tidak anti galau? Dan apa gunanya sakti, tapi tidak bosan? Nah, tanya dulu pada Anda, siapa yang di antara Anda sekarang sudah bosan? Kok suwe banget ya ngomong si Bram? Ya, tidak tahan bosan, berarti Anda ya belum sakti secara spiritual. Wah, lo ngomong apa terus ya masuk sesuai. Wah, itu berarti saudara pintar, gitu, hebat, terpelajar. Nih ternyata tidak anti bosan. Ini kemudian salah satu spiritualitas yang mendasar itu gini. Kebenaran yang paling mendasar ini nanti yang menyatukan kita dengan yang lain. Semuanya, baik yang duduk di depan saya sendiri, yang sedang nyoting, sama MC-nya, sama aja. Semuanya adalah ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Contohnya, nek aku lagi ngomong terlalu lama nanti, mesti mulai berpikir, si bulan ini kapan rampungnya yo? Ngomong kok suwe banget. Itu yo pengen bahagia loh pikiran seperti itu. Apalagi nih MC-nya, aku lagi nyimpulkan dia yo, ngomongannya orang sesuai gitu ya. Omongan seperti itu sambil dia tangannya dilipat itu juga ingin bahagia loh. Pernah sih ngarep-ngarep bikin belakang-belakang sing ora jelas-jelas itu. Iya pengen bahagia itu. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwa semua makhluk bukan hanya manusia ingin bahagia tidak ingin menderita, itu bisa jadi landasan kita untuk menyayangi semuanya tanpa pilih kasih. Anda tidak akan lagi melihat cinta kasih Kristen, Hindu, Buddha, Teosofi, tidak. Cinta kasih ya cinta kasih. Karena kemanusiaan itu sama. Kok bisa? Loh kita semua yang ada di sini di depan saya ini loh. Engko mikir lagi, engko nek bareng ini biasanya ono ampun atau
Ono minumannya orang tuh masuk agama kelas suwe-suwe loh. Ben Pak Bram ini tidak kehilangan muka. Masuk ngomong dewe kita nggak ada, kan kita udah partisipasi. Duduk-duduk lama ya butuh energi loh. Lu kira-kira karo panitianya mau makan minum raya. Itu ya pengen bahagia, benar nggak? Hampir semuanya sama lah kalau seperti itu. Itu kemanusiaan bersama, itu bukan. Oh berarti nak saya di pikiran kamu ini mesti wong VDS, Biaya Dharma Sundara. Apa gitu? Bapak yang dari Teosofi, apakah juga tidak mempunyai pemikiran? Itu suwe pora ya, kira-kira ya, masuk wedang-wedang rano. Itu manusiawi banget gitu. Itu tidak. Nah ini, terus saya mau katakan ini yang ahimsa tanpa kekerasan itu jangan diartikan keadaan tanpa konflik. Konflik tidak masalah, tapi jangan sampai ada kekerasan di situ. Beda pendapat itu umum loh. Saudara kalau mengatakan biar damai saudara umatnya rukun-rukun, kedap-kedip, soalnya apa? Sok padu biar sok beda penemu. Itu wajar. Jangan malu dan itu aib. Jangan, itu wajar, manusiawi banget. Jangankan kok di wihara yang besar, orang yang rumah tangga beda pendapat iso. Malam ini apa? Bakmi goreng? Oh, bakmi rebus yang rada nyemek? Oh, apa sate kambing? Ngono wis iso dadi ribut kok. Ya. Yang jadi masalah adalah beda pendapat tidak apa-apa, tapi kemudian dirembuk. Itu saja kok. Biasa, orang itu pendidikannya beda, keluarganya beda, asumsi-asumsinya beda, pandangan-pandangannya beda. Beda itu wajar. Jadi, biar ada mas saudara, orang-orangnya rukun apa enggak? Ya sok-sok rukun, sok-sok padu. Nah, masalah Mbak Wati, itu manusiawi. Ditutupi. Oh mas, aku ki mas saudara ki rukun-rukun. Nah ini, saling pandang aja. Misalnya Pak Bekti, mandang Mbak Wati, dan mandang siapa-siapa itu mesti senyum. Dilihat senyumnya pas sama aku terus terpaksa, ketok banget ya. Biasa aja ya. Yang penting kita bisa merembukkan hal-hal penting bersama-sama itu. Ini Pancasila nggak usah. Lanjut. Nah, Buddha dulu pernah loh, saudara pernah, Buddha tidak hanya menganjurkan tanpa kekerasan, tapi pernah ketika dua kerajaan, antara kerajaan bapaknya dan kerajaan ibunya itu mau perang karena urusan pembagian air. Itu Buddha datang sendiri, terbang di atas air sungainya itu, dan dari dua belah pihak ditanya sama Buddha, kalian dua negara mau perang karena apa? Karena air. Soalnya rebutan air, negara agraris kan saat itu. Kemudian Buddha bertanya, lebih mahal mana air dengan darah kalian? Darah berarti nyawa, bukan darah yang kalian berikan ke PMI untuk nolong orang, sitik. Oh mahal darah kami. Nah kalau kalian bisa menghargai darah kalian, nyawa kalian, kalian harusnya berebut menyelesaikan permasalahan air ini. Selesai. Buddha bukan hanya ngomong tentang jangan berperang, tapi datang sendiri ke medan perang, terbang dan menyelesaikan itu. Dan ini ya gambarnya itu. Terus damai lebih baik itu enggak, yang ini pasti sudah pada lihat semua. Belas kasih itu inti dari spiritualitas, itu juga cinta damai. Pernah lihat ini kan? Yang belum lihat siapa? Nah, lihat dulu ya, belum. Ini di Thailand ada seorang ya gelandangan atau rotok gila sedikit di depan ruko orang, selalu dijadikan kambing hitam untuk segalanya. Begitu esok buka toko kok nolongnya gue.
itu umpatan Thailand, mati wae gitu loh. Kok pesing? Pesing tahu nggak saudara? Kok pesing? Oh, iki berarti iki yang marai pesing. Itu anaknya wanita, anaknya cewek, dia mengatakan, kok kamu kejam-kejam ini ada apa toh? Salahnya orang itu ke kamu apa? Nah, hari berikutnya dia buka toko, anak orang itu gelandang itu nggak ada. Dibuka lagi nggak ada. Dibuka lagi nggak ada. Itu sebuah kebenaran umum. Pernah dengar belum? Orang itu bisa diikat dengan dua, satu cinta, satu lagi benci. Kalau cinta, mencari orang yang itu selalu pengen mencari orang dekat-dekat yang dicintai. Kalau benci, kuwi nek sing dibenci ora ono dijak padu ya ono sing ilang lho rasane, bener gak? Nah itulah ikatan cinta dan benci. Dia kemudian mikir, oh dia ada CCTV, dia cek di datanya itu di servernya. Nah semuanya diketahui itu. Kadang orang itu bisa ternyuh, bisa melihat kelakuannya sendiri apa itu setelah dilihat di media seperti itu loh. Oh ternyata kok aku kejam ya karo wong gitu loh. Terus sekali sini ada CCTV nggak tahu. Gitu. Nah ternyata di situ dia tertekan karena kalau malam pas itu dia suka mengusir orang yang mau merusak di situ. Ini anaknya perempuan kasih makan, anak perempuan baik hati. Lain waktu ada orang yang ngencingi gitu kan, diusir juga sama dia. Tapi paginya kan dia yang dituduh. Nah ini sudah mulai getun, tahu getun ya? Waduh kok kayak gini ya kelakuannya gitu. Tapi perlakuanku ke dia kok kejam banget gitu loh. Nah itu yang menjadi proses. Terakhir dia ditusuk pakai pisau, dan setelah itu dia nggak muncul lagi. Padahal ini ceritanya mungkin kadang untuk pertama kali menyentuh hati. Padahal apa? Dodolan CCTV. Jadi CCTV ini penting itu loh. Itu hebatnya orang Thailand. Besok lagi kalau mau jualan apa-apa bikin iklannya kayak orang Thailand gitu loh. Jos. Ada isinya mentas tapi sebenarnya mau dodolan misalnya. Ini dodolannya bermakna. Terus dulu ini titik konvergensi bersama ini Buddha Ceji ya. Dulu membantu korban tsunami di Aceh. Artinya apa? Ya mereka titik konvergensi bersama adalah humanitas. Bahwa segala manusia itu semuanya sama, nuraninya sama semuanya. Terus, nah ini yang penting. Orang beragama harus pakai akal sehat, nurani dan rasa. Jangan hanya pakai keyakinan membuta. Itu yang harus saya sampaikan. Di tahun politik ini,
Ini berarti kampanye Pak Bram? Enggak. Saudara mau milih, mau nggak milih, terserah. Tapi kalau memilih beda pilihan, nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut. Untuk demokrasi itu nggak apa-apa beda pilihan. Yang penting jangan ribut, jangan bentrokan, gitu aja. Kemudian dewasa terbuka, tidak bersikap sempit dan parokial. Parokial itu apa toh? Di dalam agama Katolik jelas paroki itu satu tempat, kan ada kering, ada wilayah, ada paroki ya, unit terkecilnya mereka. Itu dulu ada cerita, ada orang ikut kebaktian, terus kemudian diberikan cerita tentang orang kelaparan di Afrika, betapa mereka sampai mati bayi-bayinya itu, orang-orang semua nangis, semuanya tersentuh, kemudian memberi bantuan kan. Satu orang tidak menangis. Apa loro jiwa ya ini orang nangis ya. Ternyata ditanya sama pastornya, kamu kok nggak nangis ngapa? Apakah tadi kurang menyentuh hatimu? Sebetulnya menyentuh Romo, tapi saya parokinya bukan sini. Wah, cilok banget tau wih. Kayak naik kene, pelajarannya bagus, sesuatu yang menyentuh terus apa harusnya semuanya tersentuh. Ini tidak ditanya, wah ini aku pelihara kudu dapat saudara. Wah heran tenan orang seperti itu ya. Kemudian di dalam agama Buddha itu ada 3 setan yang lebih hebat dari Lucifer. Malaikat yang terjatuh, malaikat terang yang terjatuh. Apa itu? Misalnya ini, kalau di dalam ceramah itu semuanya semangat, lucu-lucu, dia senang gitu loh. Ini meneng ya. Apa? Ada temennya ya. Maaf, wanita-wanita kan kadang-kadang bajunya kurang itu loh, bahannya. Kui nek sing laki-laki biasanya melihat itu langsung netes-netes ke sifat gaya. Ini namanya setan apa? Nafsu atau serakah, bener apa enggak? Diwacake donga hilang enggak itu seperti itu. Wacake parita netes-netesnya hilang enggak? Selama objeknya itu masih ya enggak hilang. Itu yang laki-laki. Tapi yang perempuan lihat yang kurang bahan ngono lho. Yang keluar setan apa? Memang kuetok sing seksi. Sing ayu apa mung kuetok dasar. Aku nek nganggo klambi sing kaya kowe luwih seksi ngono lho. Itu namanya setan sirik. Bener apa enggak? Terus ini ceramah semangat, menggebu-gebu, terinspirasi, lucu ya dong. Guyu iki ora. Motone buka, mulutnya buka, netes-netes. Setan apa? Setan ngantuk atau setan bosen? Ini kira-kira dimantrani wacake parita rampung apa enggak itu? Mah tambah diwacake parita namo tassa. Setan seperti itu lebih hebat daripada Lucifer. Ya apa enggak? Setan seperti ini enggak takut kok dengan Tuhan barang kalau dia. Misalnya di sebuah gereja, sebuah masjid ada tulisan Allah di sepung emas. Kuwi wong ngene kok, iki do minggat kabeh jam piro ya? Soalnya kan diimban itu tulisannya, Pak. Bener apa enggak? Itu takut enggak sama itu? Sama salibnya, sama tulisan Allahnya takut enggak? Sama patung Buddha itu ada orang berlian ketinggalan. Wah, ini dalam kelasnya rampung jam piro ya? Tak tutupane tisu sik. Ngono kuwi kok wis setan iki ora biara apa-apa seperti itu. Terus kemudian tentang kolektor. Saya ambil, ini kolektornya begini. Ini monggo guyon-guyon aja. Kan ada orang Katolik, Kristen sama Yahudi ngomong tentang kolektor. Kolektor tahu toh? Ya lah ya kita, marilah kita berdana itu loh ya. Yang ditanya dulu adalah orang Kristen bertanya pada Katolik. Saya Katolik itu toh? Nek kolektor piye? Oh, 30% itu untuk saya, gue romone. 70% untuk gereja. Terus kalau neng Protestan piye? Oh, nek ngono aku anu separuh-separuh. Jadi gereja 50%, aku 50%. Yang terakhir ditanya Yahudi. Nek nggonamu nek nang sinagoga piye? Oh, nek aku kabeh persembahan tak kasih dinapan. Kemudian aku hamburkan ke atas. Tuhan boleh mengambil sebanyak yang beliau mau. Sisanya yang jatuh jadi milik saya. Yo cerdas iki wong-wong iki. Yo enggak. Iki kalau ngene iki diwacake mantra apa donga ya ora enak ngomong. Nah, ini yang di bawah ini untuk kita semua. Karena untuk cinta damai. Dunia orang bakal tentrem yen wong padha goleki benere dhewe-dhewe. Bisa tahu enggak ya ini beberapa orang ya? Dunia bakal tentrem yen wong padha goleki salahe dhewe-dhewe. Jadi gini, hidup kita nanti dites ya omongan saya ini di dalam kehidupan Anda masing-masing di rumah, keluarga Anda. Hidup ini tidak akan tentram kalau Anda mencari menang dan benarnya sendiri-sendiri. Hidup akan tentram kalau Anda mencari dan rebutan, mencari, oh aku salah, aku minta maaf. Sana minta maaf, sini minta maaf, damai. Tapi kalau aku sih bener, kowe salah, kono yang ngomong, kowe salah, aku sih bener, mesti berantem.
Saya nggak tahu ini MC-nya udah ngomong Mas wis rampung gitu kok belum. Nah, salah satu masalahnya adalah kebodohan juga. Ini namanya simpanse, bukan monyet itu, simpanse. Dia dulu, maput dulu. Ini manusia ya seperti itu, kita ya seperti itu. Nah, sebentar lagi selesai. Nah, ini sebuah kata-kata yang penting, nanti dilihat dulu. Pesan videonya dulu. Ini namanya apa? Hewannya? Penguin. Ya. Dia mau diserang oleh shark. Shark itu apa? Hiu. Lihat tuh caranya. Bentar loh. Ya direke sih. Terus ini semut ya. Semut itu menurut Tripitaka adalah binatang yang rajin. Oh disedot ya. Yang satu disedot. Mereka membentuk bola semut. Terus kalau ini namanya apa di Solo? Orang tidak tahu tapi tidak ngerti. Wah, cek. Berkumpul semua. Ya sebenarnya itu sebelah sih. Ada satu kepiting yang nakal itu. Lalu saya mulutnya sih dipotong. Mesti ya ada di lingkungan PDS yang seperti ini ya. Bukan tak sikat sisan gitu. Ya, kemudian pertahankan perdamaian moneter buat. Ini namanya tinju Thailand ya. Padahal tulis dibawa judi barang ya, orang gelut-gelut. Lebih kenal kabeh itu loh ya. Iya, disebut doangnya gue gitu loh ya. Nah, satu saat pelanggaran, ada yang ditendang kemaluannya, protes ya. Yang biru kan kenal lagi. Nah, satu saat dia nendang yang biru itu, ketangkep kakinya, dipukuli kepalanya nggak apa-apa. Yang penting itunya terlindung. Lihat. Oh, ya loh, pokoknya dihantam rawon lah, yang penting punya terlindung. Muatek melanggar loh, ya. Jadi padu-padu sidik ini apa-apa. Yang penting jangan sampai mengorbankan kerukunan kita. Sampai dilindungi santai-santai. Dihantam sidik apa-apa. Yang penting rukunnya tetap ya. Beda pendapat itu oke. Nah, sekarang yang terakhir ini. Oh, simpanse bisa karate loh. Dilatih bisa ya. Monyet iso masuk manusia tidak. Bener gak? Monyet aja dilatih bisa, masa kita enggak? Nah, kita ini bagaimana bisa cinta damai, bisa rukun, bisa mengelola perbedaan. Perbedaan itu pasti, tapi bagaimana mengelolanya itu yang membedakan kita dari orang yang tidak cinta damai tadi di awal tulisan saya, di awal presentasi saya. Kemudian Mr. MC, Anda kan berpikir nih kapan rampungnya? Sekarang sudah selesai, jadi waktu saya kembalikan ke Anda. Sekarang waktunya tanya jawab. Terima kasih. Sebagai kodok, kodok itu pernah merasakan air itu gimana, darat itu gimana. Jadi dia bisa tahu rasanya air kayak apa, rasanya di darat kayak apa. Begini Mas, ketika kita bicara tentang nilai-nilai universal, itu yang seperti yang dijelaskan tadi, intinya kan ojo ngelarani wong kalau kita tidak mau dilarani. Yeah. Tapi ketika seseorang itu memiliki pandangan terhadap suatu ajaran tertentu dan pandangan itu bertentangan dengan yang kita sebut dengan kebaikan universal seperti itu. Ketika mereka
memiliki pandangan seperti itu, mereka itu sama sekali tidak tahu bahwa pandangan yang mereka pegang itu membahayakan orang lain, membuat kekacauan dunia, membuat segala sesuatu tidak berjalan dengan nyaman. Mereka melakukan seperti itu mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah baik, sudah sesuai dengan tracknya, sudah sesuai dengan jalur yang semestinya harus dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita seperti itu kan seakan-akan kalau kita pakai kata ada baik, ada buruk, ternyata kita benturkan ke kasus yang seperti itu, baik dan buruk itu juga sangat relatif sekali. Bagi kita menganggap membunuh, mencuri, terus berbuat zina, berbohong, tidak minuman keras, dan perbuatan-perbuatan yang akusala kama itu yang disebut dengan tidak baik. Tapi mungkin, ya bukan mungkin sih, ada mungkin ya. Di ajaran tertentu itu melakukan seperti itu boleh-boleh saja asalkan demi misalnya institusi itu supaya lebih besar, supaya lebih mendominasi. Nah, bagi mereka yang melakukan seperti itu sudah sesuai, kebaikan sekali bagi mereka. Nah, kalau seperti itu seakan-akan baik dan buruk itu sesuai dengan kita itu berdiri di mana. Nah, kalau kita itu berdiri di mana ketika kita berdiri, katakanlah kita itu menggenggam kebenaran yang paling sejati. Nah, ketika kita menggenggam berpikiran seperti itu pun, apakah kita juga tidak termasuk dari golongan yang eksklusif, bahwa kita itu satu-satunya yang golongan yang selamat, yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini itu tidak selamat seperti itu. Itu gimana kalau Mas Bram pandangannya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin 3, 2, 1 dulu. Ternyata janjinya Mas Taufik dipenuhi ya. Mas Taufik, kalau saya nanti dalam kelas di Solo akan tanya yang sulit, mungkin dia membantu saya baik juga loh itu, membantu saya mikir, jadi mudah tidak terlalu gendut ya, ngaruh dia, mumet ya aku mikir pertanyaannya itu. Bagaimana kalau orang yang eksklusif memandang sebuah mana yang paling benar ya, dan itu sudah sesuai dengan sistem yang ada di tempatnya dia, tapi itu membahayakan orang. Terus kepiye, kudu kepiye? Sebetulnya itu haknya dia sebetulnya. Cuma di dalam proses pertemuan dengan masyarakat secara umum memang perlu ada edukasi, Pak Taufik. Edukasi artinya dia pun perlu mendengar sisi lain. Kita juga perlu menyampaikan kepada dia. Kalau memang dia mengatakan saya paling benar ngonaku, liane ngonaku orang benar, kita ajak ngobrol-ngobrol juga dia. Mungkin tekniknya kurang jauh dia, ya. Atau belum, memang orang tekniknya kurang jauh mas, memang sistemnya seperti itu. Itu pun begini loh, di ranah ideologi yang dia pelajari dengan kenyataan kan harus digadoke juga. Itu juga kita harus bisa memberikan edukasi kepada dia. Kemudian akal sehat. Sekarang begini, ada katakan relatif ya. Menurut kelompokku, aku membunuh yang lain itu benar. Menurutmu membunuh yang lain tidak benar. Berarti kan relatif sebetulnya baik buruk itu. Baik, tapi sekarang begini, apakah betul-betul relatif atau betul-betul ada nilai yang sebetulnya universal? Contohnya begini, kowe mateni wong liya apa? Nek kowe ditak pateni piye? Mau gak dia seperti itu? Umumnya nggak mau kan? Kalau nggak mau, berarti sebetulnya secara mendasar ada sebuah keadaan yang dibagi bersama-sama yang lebih universal lah, kalau saya boleh ngomongkan seperti itu. Kalau dia membunuh boleh, menyakiti boleh, tapi disakiti nggak mau, dibunuh nggak mau, itu nggak fair, bener ya? Kecuali kalau gue tak patahnya loh ya, gue tak patahnya gelem, lah itu rada fair itu orangnya. Tapi kalau dia sendiri membunuh, menyakiti mau, mempersekusi mau, dipersekusi nggak mau, disakiti nggak mau, dibunuh nggak mau, itu nggak fair. Nah, disinilah akal sehat juga perlu kita berikan. Dialog itu penting, akal sehat itu penting juga. Karena apa? Kalau sebenarnya ya seperti itu tadi yang Anda katakan tadi loh, nek orang gelem melarangnya aja melarani, bener nggak?
Ora gelem dilarani, aja nglarani gitu loh. Itu sebetulnya nilai yang universal. Wong pasti orang yang melakukan kekerasan itu kalau dilakukan kekerasan pada dia jerit kok. Wah kok tidak korban kita seperti itu. Itu aja sebetulnya jerit loh. Sama seperti saudara yang ketika dilakukan kekerasan atau persekusi pada Anda. Jadi harus ada dialog memang. Akal sehat kita berikan. Kalau tidak, yang terjadi apa? Ketika akal sehat nurani tidak ada lagi, kemanusiaan tidak ada lagi, apa yang terjadi? Kehancuran. Yang terjadi perang. Coba lihat aja. Kalau aku benerku ngene, benermu ngono, seperti yang saya katakan tadi loh. Dunia orang bakal tentrem, yang uang rebutan golek benernya dewe-dewe. Itu udah basic truth itu menurut saya. Dan kemudian kalau basic truth berarti itu yang paling benar pas orang. Tetapi paling tidak dia memberi jalan, tidak membawa pada kehancuran gitu loh. Coba kalau sekarang orang mau menang-menangan, diteke wae, tidak ada aturan, apa yang terjadi? Perang. Siapa yang menang? Ya sing kuat kok. Sing kuat, apa sing paling licik, apa sing paling di teknologi canggih, apa sing paling mereka itu bisa saja menang. Tapi apakah itu sebuah tatanan manusiawi? Apa bedanya dengan dunia binatang-binatang? Kita sebagai manusia yang punya akal, yang punya nurani, yang mempunyai pemikiran yang lebih. Terus kemudian kalau Mas Taufik mengatakan, tapi ada loh yang tidak peduli sama sekali dengan akal sehat, dengan pemikiran-pemikiran yang misalnya nalar, misalnya apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli dengan hati nurani. Untuk itulah ada hukum. Hukum itu adalah peraturan untuk menjaga tertib, law and order dengan sanksi. Jadi kalau orang tidak mau tahu, melakukan kejahatan, merugikan orang lain, menyakiti bahkan membunuh, dia bisa ditangkap, dia bisa dipenjara, dia bisa diadili. Itulah hukum. Gitu loh. Jadi orang diajak dulu dialog orang iso dia mencoba mengambil haknya orang lain, sudah tidak bisa diajak ngomong, disitulah hukum berjalan. Gitu Mas Taufik jawaban saya. Sementara itu dulu. Selamat malam, Sugeng Dalu. Ya, nama budaya, nama saya Mahmud Hamzawi. Kalau nama Buddha Moggallana Sutra, kalau nama Hindu Mohan Subagya. Langsung saja, ini sangat menarik sekali dan ini yang dibutuhkan saat ini, pluralisme, universalisme dan lain-lain. Namun masalahnya adalah satu, dan ini mohon usulannya atau pemikiran Bapak Bram sendiri. Orang yang pluralis, mereka tidak bersemangat untuk berbuat dan tidak punya misi dan visi mengubah dunia ke arah yang dipandang ideal. Sementara orang yang katakanlah eksklusif, yang masih pakai kata-kata yang agak kasar terhadap yang lain, entah itu ya kafir dan lain-lain, itu mereka punya semangat yang luar biasa untuk bertindak. Nah, apa masalahnya dan apa yang perlu dilakukan oleh orang yang punya paham seperti ini, seperti Pak Bram dan kawan-kawan semua, baik Hindu, Buddha, Konghucu, semua yang pakai Dharma, itu kita ini maunya dunia damai. Tapi kita ini untuk berkumpul, bertindak, untuk itu susahnya minta ampun. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan idealisme kita ini ke suatu tindakan? Karena sekarang ini, jujur saja, saya ajak kawan-kawan untuk berbicara saja keluar. Sebenarnya kami ini bukan penyembah patung. Sebenarnya kami ini sangat-sangat idealis dan lain-lain. Tapi mereka itu dalam tanda kutip seperti takut bertindak. Jadi mencari orang yang bersemangat tinggi untuk yang universal untuk bertindak itu susahnya minta ampun. Kenapa demikian? Seolah-olah yang adharma itu atau yang agresif itu sangat mapan dan bisa bertindak, sementara yang
Yang idealis itu tidak punya apa-apa dan tidak bertindak. Akhirnya sekarang ini kita melihat hasilnya, dunia kelihatan itu kacau. Terima kasih, terima kasih. Langsung saja Pak. Ya, Oh, sistemnya sekarang tidak ditampung tiga-tiga, langsung saja Pak. Itu ada untungnya untuk saya loh Pak sih. Jadi saya bisa punya kesempatan mikir gitu loh. Nah, seperti ini satu kali pertanyaan langsung jawabin goblok untuk saya, benar? Ya, Pak Mahmud pertanyaannya bagus. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sini ya. Tapi banyak kok pihak-pihak yang idealis dalam arti yang masih pakai nalar, sehat, waras itu juga militan juga. Jadi mereka militan yang eksklusif, yang pluralis pun yang militan banyak. Saya sampai sekarang masih di wakil ketua forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman, karena saya mewakili daerah Karangjati ya, itu di Sleman. Ingat ya, ketika ada serangan di gereja Bedok itu loh, gereja Katolik Bedok, kita itu langsung datang loh, datang mengamankan tempat, bersih-bersih, koordinasi dengan aparat keamanan, dengan bupati, dengan paroki saat itu, dan kita menjadi pagar juga di situ untuk menghadapi yang selanjutnya. Udah ada persuasi, kita beberapa teman wihara, teman banser, teman Hindu dari Katolik sendiri, Kristen, Sri Kandi, para wanita di Jogja itu lintas agama datang. Mereka juga nggak tahu loh, podo-podo militane. Saya nggak tahu ya, mungkin di tempat Anda. Terus ingat, ketika kita ada tempat seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini pun satu bagian untuk menanamkan ini loh, supaya kita, kenapa? Karena orang itu jangan menganggap remeh pertemuan-pertemuan yang bermutu misalnya ya. Anda mendengarkan sesuatu yang baik itu, kenapa? Karena dia mengubah mindset kita, dan mindset yang sudah berubah itu meningkatkan, selanjutnya akan menentukan tindakan kita. Jadi kalau gini, saya setuju dengan Mas Mahmud sebetulnya di beberapa hal orang eksklusif itu mempunyai mental Darwis, tahu nggak? Modal Yowis gitu loh orang. Militan memang, karena ini sesuatu yang mau saya tuju gitu. Tapi orang yang berpikiran pluralis juga harusnya ya Darwis, juga harus habis-habisan juga memperjuangkan apa yang dia anggap nanti kebebasan yang lebih besar, suasana yang lebih kondusif, kerukunan antar agama juga harus. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan sesuatu secara militan juga menyebarkan sesuatu yang baik ini, apa yang terjadi? Kebebasan akan terampas. Nanti akhir-akhirnya ketidaknyamanan. Kenapa? Tidak ada ruang yang sama. Ada penindasan satu orang ke orang yang lain. Itu harganya luar biasa loh. Tapi pertanyaan Anda sangat bagus untuk didengar kita semua. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ngerti, yang waras, tidak jadi idle dan malas. Supaya kita tahu dari sekarang bahwa kita pun perlu memperjuangkan itu. Bahwa kebebasan, terus pluralisme, kenyamanan hidup bersama yang beda-beda ini, itu suatu yang perlu diperjuangkan, bukan taken for granted. Kalau orang yang waras, orang yang baik, diam dibalik orang-orang yang misalnya eksklusif ya, yang mau memaksakan diri terus-menerus, nanti terampas ruang-ruang kebebasan yang sekarang kita nikmati. Jadi Pak Mahmud, pertanyaan Anda bagus sekali untuk mengingatkan kita bahwa kita itu juga harus militan. Militan apa? Militan tidak fanatik, militan jadi teladan apik itu loh. Orang lain membenci, rasa ditanggapi. Gitu loh ya. Oh dia membenci banget, rasa ditanggapi lah. Karena melakukan kekerasan fisik bela diri. Orang iso ngono, hukum, ada hukum. Gitu. Dan kadang-kadang kita perlu diajak dialog. Beberapa kelompok eksklusif ya Pak, kita sudah ada di Sleman kemarin, saya ambil contoh di Jogja, ada kelompok eksklusif nggak mau datang, nggak mau dialog aja nggak mau, ngapain? Wong orang pluralis itu aja sudah bukan manusia istilahnya gitu loh. Diundanglah, itu disuruh peran dari pemerintah juga ada. Dalam hal itu Kapolres Sleman saat itu diundang semua kelompok-kelompok yang dianggap radikal, kelompok dijadiin satu. Diajak dialog, pertama canggung. Pertama mereka melihat orang-orang pluralis, orang-orang yang rindu pada perdamaian itu aneh. Tapi setelah ngobrol, stres juga. Akhirnya iso guyu. Pertama kaku itu loh. Lama-lama ketawa, senyum. Kenapa? Oh ternyata kayak uang belum kenal, memang nggak sayang, bener satu. Yang kedua, ketika yang dibahas itu hal-hal yang
menyangkut kehidupan bersama, mereka pun mikir akhirnya. Sampai Kapolresnya bilang, semua ormas tidak boleh mengadakan rahasia miras. Yang boleh melakukan itu ada penegak hukum, dalam hal ini polisi. Kalau tugas Anda sebagai masyarakat adalah melaporkan pada kami kalau ada miras, ada narkoba, kami akan tindak. Kalau Anda ikut menindak, kami gasak Anda. Gitu. Kalau pemimpin, kalau aparat tegas, mereka juga nggak berani apa-apain. Kenapa? Karena mereka kalau berani ngapa-ngapain juga melanggar hukum. Gitu loh. Nah, ketika kemudian disatukan, kemudian diundang lagi dalam pertemuan, udah beda Pak Mahmud. Jadi, emang yang waras pun butuh militansi. Apa itu? Daris. Modal ya wes, bukan itu maksud saya. Maksudnya ya militan gitu loh ya. Ayo kita sana militan eksklusif, kita militan inklusif dan pluralis itu loh. Soalnya meteng-teng, raido rapema, terus alisnya dugake, kita alisnya dibuat ya agak-agak wanita-wanita ya agak malah gitu yang apik-apik, malahan wajahnya senyum, diajak dialog. Kadang-kadang nganu kok, misalnya gini, ini urusan hidup ini akan selesai kalau kita menerapkan ini aja. Dulu saya pernah diajak ngomong loh, agama itu kalau satu aja pasti Indonesia akan damai. Atau tidak ada agama sama sekali. Saya jawab, agama jadi satu atau agama sama sekali tidak ada di Indonesia, belum tentu bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Loh kok bisa? Ada, kalau agama jadi satu, ada kekeringan di Wonosari, di NTT, di Kupang sana, Anda bisa selesaikan langsung dengan aturan-aturan agama. Terus kemudian kalau sekarang pasokan untuk PLN itu, yang charcoalnya apa itu, batu baranya habis, kira-kira oleh ngatasi dia, loh gue apa tau gue? Kok aku nggak ngerti? Banyak mereka nggak tahu loh. Kadang-kadang mereka simplistis pikirannya, aku harus nganggu ini beres semua, belum tentu. Masalah kehidupan ini ruwet loh, bener enggak? Nah, gue ada inflasi lo biasa, apa dengan doa selesai inflasi. Nah, mata kurs kita dengan misalnya dengan dolar jatuh sekali, $1 US dollar 30.000, menurut kira-kira hitungannya langsung rampung. Tidak sesederhana itu. Ketika kita berani menyampaikan ini Pak Mahmud, kita ajak dialog, lama-lama mikir pusing kok mereka, lama-lama bisa ketawa mereka, lama-lama tuku mie ayam bareng terusan, ngopi-ngopi bareng terusan. Jadi itu ini, baru ngobrol. Kadang-kadang mereka nggak tahu. Belum lagi kalau dia punya mental block, Yus pancen wis dasare ngono, rada lara sudah diindoktrinasi ya perlu ketemu Mbak Kristin kuwi. Dihipnosis, ini ahli hipnosis. Swap langsung udah turun kabeh. Nanti aja kalau saya ngomongnya agak lama, nggak usah pakai ilmunya Mbak Kristin. Saya lihat Anda semua tiba telebuk-telebuk ngantuk deh. Udah, monggo lagi kalau ada. Perkenalkan nama saya Denny, saya jauh-jauh dari Jogja untuk melihat Pak Bram ini. Jadi gini Pak Bram, tadi kan di awal Pak Bram memulai dengan istilah persekusi ya. Baru-baru ini ada kasus, jadi dari Kementerian Kominfo itu melakukan persekusi terhadap salah satu akun Instagram, namanya apa ya? Pokoknya gay Muslim lah ini. Ya, sudah dilaporkan, direport, akhirnya ditutup. Nah, pertanyaan saya sih terkait dengan LGBT ya, bagaimana pandangan dari Dhamma, Mas Bram sendiri yang kan pakar misalnya. Jadi pandangan Buddhisme terhadap LGBT itu bagaimana? Sebab, kenapa saya tanya? Soalnya ada dua suara yang jadi petinggi, salah satu petinggi Magga Buddhis dia gimana itu salah. Sementara ada, kalau dari banyak, enggak banyak, beberapa biku dari barat misalnya ada yang marah, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, kalau Mas Bram sendiri bagaimana? Itu aja. Makasih. Wah, luar biasa pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang para umat ya seperti ini. Ya. Tapi untungnya dia tidak membenturkan saya dengan siapa-siapa ya. Saya akan menjawabnya umum aja. Nah, umum itu biar bisa ditafsirkan macam-macam. Ya enggak? Kayak berarti dukung aku kayak. Terus yang kontra juga, kayak pandangannya kontra. Tapi enggak, seperti ini. Bagaimana tentang persekusi terhadap LGBT? Ini unsur sensitif sekali. Masing-masing dari Anda tidak harus sama dengan saya. LGBT itu enggak? Bapak itu? Lesbian, gay, bisex, dan T-nya apa? Transgender atau transgender ya. Nah, itu kan menjadi isu yang sangat beberapa orang
Nah sekarang gini aja, dari satu agama resmi aja itu bisa beda-beda pakarnya menafsirkan itu. Iki piye to iki terkutuk iki nek seperti ini. Mosok wong lanang kok koyo wong wedok, wedok koyo wong lanang gitu loh. Kenapa ini bisex? Iso karo wong lanang, iso karo wedok, bisa seperti itu loh. Iki piye to? Secara alam dhek lanang kok ngerti nanti operasi kelamin jadi wanita. Sudah tahu secara masalahnya ya. Nah, kalau sudah tahu sekarang bagaimana status mereka, status hukumnya. Itu sebetulnya kalau dalam agama Buddha, kalau sepanjang yang saya tahu, itu tidak pernah ada condemnation, sebuah kutukan dari Buddha khusus untuk orang-orang seperti itu. Dalam bahasa Pali ada kata yang namanya pandaka, ya, itu sudah tercatat. Pandaka itu fisiknya laki-laki, tapi dia hatinya wanita, atau sebaliknya. Itu ada pada zaman Buddha. Secara spiritual Buddha tidak pernah mengkondem ini, oh ini makhluk yang rendah, jahat, tidak. Kenapa? Ini karena di dalam agama Buddha ada konsep tentang rebirth, kelahiran kembali, ya. Dulu katanya gini, saya pernah ada baca komentarnya, entah benar entah salah. Anda boleh setuju, boleh tidak. Ada orang yang melakukan hubungan dengan sesama jenis, udah bosan. Dia pengen coba-coba dengan sesama jenisnya. Akhirnya kok menemukan sensasi gitu yang dia suka. Begitu dia meninggal, secara otomatis dia mempunyai kecenderungan seksual, passion kepada yang sama jenisnya, gitu loh. Same sex love. Paling tidak di dalam agama Buddha, kami bisa memahami kenapa orang ini bisa lahir begini, gitu loh. Sehingga kalau saya pribadi, kalau ditanya, ini bukan Buddha loh ya, Pak Denny, tapi saya sebagai pribadi, kalau memang kamu seperti itu, preferensi seksualnya seperti itu, tidak apa-apa. Ning ojo ganggu orang. Itu yang sudah maksimal loh, pandangan saya Pak Denny. Artinya, ya wes, kalau orang memang seperti itu, kabeh tegang bagian ya. Ini bahasa yang biasa Pak sebetulnya ya, yang kita semua alami ya. Kalau seperti itu, saya pribadi, ya wes. Kalau memang seperti itu, as long as kamu tidak ganggu orang, as long as kamu tidak memaksakan pandanganmu, preferensi seksualmu pada orang. Kalau saya begitu, dan saya tidak bisa mengkondem. Saya ini siapa bisa menghakimi orang lain? Sekarang gini, kita pakai tokoh seliro ya. Kalau kita sendiri terlahir menjadi seperti mereka, terus kemudian kita dipersulit oleh masyarakat, bagaimana rasa Anda? Dan kalau mereka dikatakan, kowe ora sesuai fitrah, ora sesuai, dicipta kaya ngono, lah dicipta piye wong aku nyatane rasaku ki wedok ya aku terperangkap dalam tubuh laki-laki, dan seperti itu piye juga. Sing salah aku apa sing nglairke aku? Apa sing nyetak aku apa arep rasa to dengan seperti itu? Ya enggak? Susah kan, ini serius ini, yang pertanyaan terakhir ini serius. Tapi jangan diambil hati ya. Ini jawaban pribadi saya loh. Nanti kalau kan direkam nih, kalau oh berarti Mas Bram mewakili Buddha malah pro atau tidak pro, bukan pro atau tidak pro. Tapi saya mencoba membuka pemikiran kita untuk lebih terbuka. Kalau kita jadi mereka bagaimana? Dan kenapa bisa seperti itu? Kan ada, zaman Buddha pun ada pandaka. Same sex love itu kayak gitu. Dan itu terjadi di mana-mana. Kenapa? Apakah itu memang kesalahan psikologis? Dan nanti tanya sama Mbak Christine malahan. Atau memang ada genetiknya juga? Nah itu masih harus ada studi lebih lanjut, karena tiap tokoh agama aja beda-beda. Gitu Mas Denny? Pak ya boleh, jawaban saya secara pribadi seperti itu. Seperti itu berdasarkan 5 Pancasila Buddhis itu termasuk asusila atau tidak? Pertanyaannya lebih sulit lagi. Denny ceritanya membuka jalan. Jadi ini bendungan itu dibuka separuhnya sama Denny, sama kakak saya yang terkasih ini dibuka kabeh. Ini ora apa-apa. Jadi nanti kalau dapat pertanyaan berarti kan saya lemak-lemak saya luntur nanti ya. Nah, melanggar sila apa tidak? Definisinya melanggar sila menurut Buddhis apa? Sila itu moralitas bagi yang bukan Buddhis ya. Kan di dalam Buddhis ada untuk umat awam itu latihan siksa pada, sikap pada untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tidak minum minuman keras, gitu kan? Latihan. Nah, ini mungkin masuk yang kame sumicacara ya. Pertanyaannya saya Cik,
Kame sumi cacara itu apa saja? Misalnya, ada objek yang salah untuk masalah persetubuhan, ini misalnya khususnya ya. Terus kemudian di situ di teks-teks standar kuno itu kan ada pria atau wanita, dan belum pernah dijelaskan kalau same-sex love. Di situ saya sampai sekarang belum tahu ada kriteria same-sex love itu sebagai salah menurut Vinaya atau menurut Sila. Nanti kalau Anda tahu, tolong diberitahukan ke saya. Sampai detik ini saya belum tahu bahwa kalau ketertarikan sesama jenis itu melanggar Sila. Itu justruan. Tapi disitu dijelaskan kalau yang wanitanya punya pasangan, lakinya punya pasangan, mereka berhubungan di luar, di balik pasangan sahnya, itu sudah dianggap mencederai sila keempat, misalnya gitu loh. Atau misalnya ada seorang wanita atau pria yang hidup selibat, suci, dipacari, bikuni dipacari, biku dipacari, nah itu melanggar sila. Tapi saya sampai sekarang pembacaan saya belum sampai kalau ketertarikan kepada sesama jenis itu melanggar sila, belum pernah itu. Nanti tolong diberitahukan ke saya. Kan tadi cuma tanya kriterianya. Kalau setahu saya kalau di situ belum diatur itu secara hukum kan, misalnya gini, nyolong pitik, kecekel, telung sasi, gitu loh. Nek nyolong temu, nyolong apa ya? Nyolong kucing, ternyata belum diatur di kitab undang-undang hukum pidana. Saya harus memutusinya gimana, Bu? Coba. Nyolong pitik dihukum 3 bulan. Nek nyolong kucing di KUHP-nya nggak ada. Itu piye Ustaz? Saya kan nggak bisa ngomong, bener nggak? Itu jawaban saya, Bu. Jadi dilihat dulu kriterianya sila apa, kira-kira di situ ada nggak, nanti diterapkannya apa. Itu secara sila. Saya kemudian kalau ini mau dibahas lebih, nah itu anak-anak muda itu ya, anak-anak sekolah kuliah itu, mereka perlu membahasnya lebih lanjut. Apakah same sex love itu bagaimana statusnya dalam Buddhisme? Ya, mereka adakan nanti ya seminarnya, TDS diundang Mas, ya. Oke? Ya, gitu aja sementara jawaban saya. Bagi saya, ini tidak cukup hanya Anda tahu secara nalar, tapi nanti direnung-renungkan di rumah. Dan kalau Anda setuju dengan saya bahwa kita ini cita damai, kita masing-masing bisa menyumbang untuk penciptaan kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, lebih rukun, mari kita militan seperti kata Pak Mahmud untuk mulai menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Kita jadi contoh, kita memberi, kita senyum, kita membantu, kita menolong, api-apian aten kepada yang lain, bekerja sama menciptakan surga di atas bumi sebelum mencapai surga yang di atas bumi, ya. Maksudnya di luar bumi itu kita ciptakan dulu surga-surga di dalam bumi kita ini. Jadi mulai dari kita masing-masing dengan cinta damai. Saya yakin Anda semua bisa. Cuma kadang-kadang kayak orang tidur, harus bangunkan dulu kemampuan-kemampuan Anda. Ayo sekarang mulai senyum. Senyum aja bisa nggak? Coba kita latihan senyum. Oh, ono wis senyum. Ini Pak Lili wis jadi masih takut rasa senyum. Nah, sudah mulai senyum. Nah, ini saya minta senyum aja bisa. Apalagi untuk cinta damai. Pasti bisa. Kenapa? Itu semua untuk kepentingan bersama kita. Kalau kita cinta damai, kita membuat lingkungan yang baik, semuanya nyaman. Kalau tidak nyaman, nanti urusannya panjang sampai bisnis Anda, sampai hidup Anda tidak tentram. Percaya enggak? Kalau tidak ada kerukunan, merembete aduh ada ketemu di. Mari kita ciptakan surga di bumi kita sekarang ini dengan menerapkan cinta damai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan menggunakan akal sehat dalam menjalani hidup. Itu saja. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan tetap semangat semua yang ada di Solo, mulai dari kita untuk menjaga kewarasan bersama. Terima kasih.